Halo rekan-rekan networker semuanya, apa kabar? Eh, Bersama saya Forianto Jawiguna. Nah, kali ini saya kedatangan seorang teman, seorang sahabat juga, ya. Saya sengaja undang dia podcast di sini nih, ya. Siapa saya undang sini nih, Mas Miftah nih, sengaja nih. Saya sebenarnya mau ada beberapa pertanyaan juga, mungkin rekan-rekan nanti yang menyaksikan video ini juga, ya. Mungkin kita mulai saja ya. Pertama, kita mungkin pengen kenalan dulu nih, kurang lebih nanti mungkin bisa menceritakan kurikulum vitae dari Mas Miftah nih. Ya Mas, silakan Mas. Ya, halo semuanya pemirsa penontonnya Mas Forianto Jaya Wiguna Channel. Nama saya Miftah Rahman. Saya adalah instruktur sebenarnya, instruktur network lebih ke arah teknikal. Jadi mulai dari sebenarnya kalau dari trainer itu dari tahun 2010 gitu. Wih, Cuman mulai professional way-nya itu udah masuk di 2012. Nah, jadi oke. 2012 sampai sekarang saya jadi profesional instruktur, lebih banyak ke teknikal, banyak kan teknikalnya ke infrastruktur, karena teknikal kan banyak ya, database, Hmm. infrastruktur, manajemen, dan lain-lain. Nah, dari situ eh, disiplin ilmu saya adalah Cisco. Nah, udah tuh nyambung tuh Oke. saya, Mas For, Mas Adit, ya, dan lain-lain itu kita selintingan tuh gitu kan. Nah, Saya masih oh, junior, masih banyak belajar junior nih. ya. Juniornya ke Mas For junior saya apa ini ya? Remahan Enggak rengginang gitu ya. lah. Nah, Oke, lanjut. eh, saya di ya Cisco, nah, mulai tahun 2015-2016 biasalah kalau infrastruktur kalau udah settle mau ngapain sih gitu kan. Jadi saya mengembangkan diri dua tuh cabangnya. Kan kalau infrastruktur kalau udah settle tuh pertama gimana maintenance-nya, gimana SLA-nya gitu kan, Ya. servisnya. Saya belajar juga IT service management, belajar IT management. Akhirnya disuruh ngajar juga tuh IT management. Nah, Oh. terus gimana security dari infrastrukturnya? Saya ngajar juga Security tuh juga. Hmm. CH, Sisiana security-nya juga, bagaimana defense-nya, bagaimana offense-nya. Nah, mantap. Jadi sekarang itu ya lebih banyak gado-gado jadinya gitu ya. Tapi disiplin ilmunya basicnya fondasinya di network gitu. Nah Oke. itu kalau di network lah ya di trainer. Tapi ya tadi kalau lagi nggak ada kerjaan kadang freelance juga gitu. Kemarin terakhir tahun 2019 tuh Hmm. sama Bang Danuyoto kita ke Oh, Kemenpora ada kerjaan wah, quality mantap. assessment. eh, Mhm. jadi saya lebih ke arah vulnerability assessment aja, nah Hmm. dia lebih ke arah networknya gitu. Jadi ada Hmm. kerjaan gitu. Selain trainer ada kerjaan juga. Cuman ya job-job kayak gitu ya harus pinter-pinter ini sih, pinter-pinter ngatur waktu. Kalau enggak ya, Ya, betul. Ya. Hmm. ya kira-kira gitu pengenalan singkat saya, Mas Ford. Oke. Nah, lumayan nih kalau dilihat dari background-nya Cisco ya. Kemudian akhirnya kemana-mana nih, mulai dari infrastruktur, kemudian ke security, dan juga ke manajemen ya. Betul, ITIL, seperti itu ya. betul. Waduh, ini luar biasa nih. Nah, oke, nah sekarang kan ini kalau kita lihat sejak 2020 kita tahu bersama-sama ya, kita masih sekarang ini masih dalam masa pandemik nih, kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Nah ini gimana nih Mas, kalau misalkan dilihat dari perusahaan-perusahaan yang berjalan di bidang instruktur ya, Mm-mm. training kayak gitu ya. Ini gimana nih mereka nih kalau masa-masa pandemik ini? Apakah Ya, semua di online kan atau ada offline-nya juga atau gimana nih? ya, jadi kalau di kita, apalagi di kerjaan di perusahaan tempat saya bekerja, Hmm. ya adapt gitu. Kita harus beradaptasi. Nggak bisa beradaptasi, kita mati ke gilas, pasti tuh. Gitu. Hmm. Jadi ada dua sih, ada beberapa perusahaan yang tetap minta offline dengan tetap prokes, protokol kesehatan. Hmm. Cuman sekarang kita benar-benar lagi menggali semua materi, menggali semua instrumen yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin terkait daring online. Jadi banyak sekarang pasar-pasar training online tuh banyak dan eh, salah satu alasan kenapa jarang juga ngedit video gitu kan. Nanti Hmm. kita tuker-tukeran ya, tuker-tukeran podcast. Oh, collapse. Salah Oke. satunya adalah tadi banyak training online gitu. Jadi Hmm. susah edit videonya gitu. Hmm. 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 Kalau itu ada tinggal ngedit-ngeditnya aja gitu. Jadi sekarang tuh
kebanyakan mulai shifting gitu. Tadinya pure 100% offline, tatap muka, terus di Nixindo ya, saya kerja di Nixindo itu ada 10-20% materi termasuk API data center itu kalau instrukturnya lagi nggak bisa ke Indonesia itu remote memang. Peserta tetap datang ke Nixindo, cuman instrukturnya di luar gitu, bukan di Indonesia. Nah itu sudah gitu. happening sebenarnya sebelum-sebelumnya. Cuman dengan adanya pandemi ini, ya kita memang dipaksa untuk ke situ semua gitu. Jadi semuanya sekarang ke sana semua gitu. Terus gimana tuh rasanya ya dari suasana yang temu tatap muka biasa berinteraksi dengan para peserta ya, trainernya ya biasalah kayak gitu ya. Ini semuanya di online kan, kayaknya ada sesuatu kayak kita menghadapi kamera atau laptop kita, tinggal kita ngoceh sendiri gitu. Yang sekeliling juga memperhatikan gitu kan maksudnya. Ini lagi ngapain? Padahal kita lagi sedang memberikan training. Nah, ini rasanya kayak gimana ya? Kayaknya kalau misalkan kalau sampai 1 jam, 2 jam, kita tahu bahwa training itu kan lumayan ya waktu durasinya, mungkin dari jam 9 sampai kadang sampai jam 4 atau jam 5. Nah ini gimana? Apa memang seperti itu juga atau gimana tuh? Lumayan Ya, soalnya waktunya. pertama adaptasi memang. Awal-awal saya agak pusing. Pusingnya karena ya tadi biasa kita ngomong depan kita audiens gitu kan. Sekarang kita ngomong ya depan kita cuma monitor. Ini kadang-kadang dalam hati ngedengerin apa enggak gitu kan. Nah, iya itu adaptasi. Tapi berikutnya itu kita udah mulai tahu lah gitu. Lebih banyak kalau di training online lebih banyak ininya kita interaksi. Interaksinya dalam arti biasanya kita nyerocos baru mana ada pertanyaan. Nah, ini enggak sekarang. Kita punya interval habis ngasih satu topik misalnya OSI layer. Nah, misalnya tadinya OSI layernya 1-7 dari physical sampai presentasi, habis itu kita tanya gimana, paham nggak? Kalau sekarang nggak gitu. Jelasin dulu physical, apa itu physical, bagaimana wire sama wireless. Saat itu juga kita ngomongin paham apa enggak gitu. Jadi biar ada biar ini orang kadang tantangan dari belajar online adalah peserta ini sebenarnya ngelihat kita apa enggak, ngedengar kita apa enggak, jangan-jangan lagi masak, lagi ngerjain apa, lagi tidur ya. Lagi tidur. Yeah. Ya, tantangan yang paling besar adalah ketika peserta itu training online tapi mereka memang online, cuman masih di kantor. Wah, itu lebih parah lagi. Parahnya apa? Kuping memang ngedengerin kita gitu, tapi tangan dan mata itu ngerjain kantor tuh, kerjaan kantor. Jadi multitasking nggak fokus gitu. Jadi kadang-kadang kita ngasih ini aja, ngasih interval untuk interaksinya kita pendekin supaya lebih banyak interaksi. Biar kalau di sistem tuh are you still watching kalau di YouTube gitu kan. Nah, apakah masih di sana gitu. Terus tuh itu sekarang yang saya gunakan teknik itu gitu. Soalnya ya tadi karena di online seperti itu tantangannya adalah gimana caranya kita mendeliver materi dengan baik. Kalau nah ini juga karena saya ngajar bukan materi teknikal ya, saya juga ngajar materi manajemen, IT manajemen kayak COBIT, kayak ITAL gitu. Beda-beda tuh tantangannya gitu. Kalau di materi manajemen ya tadi kita bisa ngasih use case, kita bisa ngelempar pertanyaan yang open ended ke mereka. Nah, mereka bisa ngomong gitu kan. Tujuannya gitu biar mereka ngomong supaya mereka merhatiin kita dan kita merhatiin mereka, kita saling tukar pendapat, saling adu opini gitu. Nah, kalau teknikal memang susah. Teknikal oke Pak, kita lab yuk Pak, lab misalnya lab OSPF. Nah, kita benar-benar nggak bisa mengkoreksi kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada trouble gitu kan. Kalau misalnya tetap muka, training offline, kita bisa datang tuh ke meja dia, kenapa masalahnya gitu kan. Kalau di online nggak bisa. Nah, kita bisa akali itu kalau kita kasih mereka kode TeamViewer, IMDdesk, VNC. Nah, tapi kalau tidak ada seperti itu ya itu salah satu minusnya bahwa training teknikal kayak Cisco, Mikrotik, Juniper tidak ada kode kode TeamViewer-nya, kita berarti nggak bisa remote ke mereka ya karena mereka juga mungkin ada alasan privasi tentunya. Nah,
biasanya ya kita nggak bisa bantuin mereka, paling kita contohin ala kita gitu. Nah, itu untuk teknikalnya gitu. Nah, di teknikal ini kalau kita lihat banyakan peserta pengennya sama kalau ada trouble minta ditolongin gitu, minta tolong. Nah, ini kasusnya waktu saya belajar atau saya ngajarin CEH, Certified Ethical Hacking. Itu kita siapin kita siapin PC. Jadi kalau dulu ruangan kelas itu PC ada orangnya, ini sekarang PC hantu semua di situ, alias virtual remote semua. Jadi peserta nge-remote ke PC-PC-nya Inixindo, nah baru di situ saya bisa bantuin mereka gitu. Itu pun tantangan dari belajar online adalah sudah, yuk Pak kita lab misalnya, ini scanning bagaimana, ini vulnerability assessment misalnya pakai OpenVAS, pakai Nessus, pakai Akunetic misalnya. Kadang cuma 1-2 orang yang ngikutin prosedur, jadi saya bisa ngelihat masuk ke PC-nya Inixindo, oh ini mouse-nya gerak-gerak, ngeklik-klik, oh berarti dia lagi ngerjain lab. Tapi ada yang diem aja, mouse-nya nggak bergerak gitu. Nah itu PR-nya kalau di training online, gitu sih Mas. Gitu ya, oke. Nah, sebagai informasi ya buat rekan-rekan, mungkin Mas Miftah ini punya YouTube channel nih. Nanti di bagian deskripsi ya, saya kasih udah tahu kayak TV ya. Kita ya. Miftah Rahman 239. Nanti di deskripsinya ya. Oke. Ini luar biasa materi-materinya. Lanjut Mas pertanyaannya Mas. Nah, gini nih. Jadi mungkin pengen tahu nih bagaimana sih kalau misalkan punya arahan nggak sih kalau misalkan kita pengen bekerja atau memulai karir sebagai trainer atau instruktur gitu, apa saja sih yang perlu disiapkan gitu, karena kita tahu ini sekarang serba online ya, jadi mungkin kebanyakan orang juga kalau banyak di rumah juga bosen juga ya, mungkin bisa menjadi kreatif, salah satunya menjadi trainer atau instruktur. Nah, kira-kira ada tips nggak Mas, apa yang perlu dipersiapkan, instrumennya, alat-alat, atau gimana caranya? Ya pertama ya nggak bisa bohong bahwa hard skill-nya harus bagus dulu. Misalnya dia ngajar apa nih? Ngajar jaringan ya harus ngajar jaringannya ya harus bagus gitu. Pengetahuan jaringannya harus bagus gitu kan. Ada ngelamar misalnya ke Inixindo, pengen jadi trainer network. Saya tanya OSI layer, API addressing masih gelagapan. Nah, itu susah tuh, bahaya gitu kan. Belum bisa OSI layer mau ngajar network gitu, itu bahaya. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Hard skill itu pasti. Cuman jam terbang ini di hampir di semua lembaga training ini masalahnya satu, yang jago skillful, yang skillful dalam bidangnya itu banyak gitu. Kan network itu banyak yang jago. Terus database itu banyak yang jago. Cuman mendeliver knowledge dari kita, dari otak kita ke otak mereka itu nggak semua bisa gitu. Nah itu yang dicari, itu yang seperti itu tuh. Belum tentu semua orang bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama, kalau saya bilang atau teman-teman itu bilang jam terbang. Terus saja ngajar gitu kan, terus saja ngajar. Yang tadinya ngajarnya kaku, yang penting dia tahu apa yang diajarin, peserta tahu apa yang diajarkan, oke gitu. Cuman delivernya mungkin ada yang kaku, ada yang intonasinya datar, ada yang itu ya beda-beda struktur gitu. Oke, tapi ketika jam terbang udah tinggi, biasanya lebih mengalir gitu, mendelivernya antara poin 1 dengan poin 2 bisa bridging gitu. Nah itu jadi jam terbang. Yang ketiga untuk jadi instruktur, untuk jadi trainer, soft skill ini penting. Gini, saya ini juga kan dosen, ya, saya juga dosen. Nah, di mana nih Mas? Infoin dong, jadi dosen di mana? Saya jadi dosen di Mercu Buana. Oh, Mercu Buana, oke. Ya, jadi saya S2 di Mercu Buana gitu kan, S1 di BINUS, S2 di Mercu Buana. Nah, di S2 di Mercu Buana setelah lulus, pembimbing saya, rektor Magister Teknik Elektro minta saya untuk sekalian deh, kayaknya kamu bisa ngajar, kamu tahu gitu apa yang kamu sampaikan, tesisnya juga ngerti gitu kan, bisa mendeliver. Kan ada orang yang tesis
disertasi atau juga skripsi, mereka tahu nih, mereka ini skripsinya mereka, cuman ya jelasinnya masih terbata-bata. Tapi kan kalau instruktur kan udah ngomongnya udah flow nih, kayak kita nih sekarang nih ngomong udah flow aja, udah mengalir aja gitu. Nah itu mereka butuh seperti itu, akhirnya saya ditarik untuk jadi dosen gitu. Ya, jadi itu ya, yang pertama soft skill ya, karena kalau misalkan kita punya kemampuan teknis nih, bisa kita konfigurasi, ya seperti itu, bisa troubleshooting, tapi how to speech ya, ke seseorang, bagaimana cara menyampaikannya, itu butuh keahlian khusus ya. Terkadang kan orang umum itu nggak tahu, ini apa sih, oscillator itu apa, bisa nggak dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna gitu. Nah mungkin itu ya, yang bisa, salah satunya mungkin itu ya. Bagaimana sih seorang teknikal itu ketemu dengan orang yang masih awam, bahasanya tidak terlalu teknikal gitu ya. Betul. Ini mungkin sering ketemu seperti itu ya Mas ya, dari peserta-peserta itu ya. Sering. Nah ini satu lagi yang ketinggalan Mas For. Ya, Yaitu gimana? tadi kalau jadi dosen, ya dosen sama instruktur itu sama-sama ngajar, cuman beda. Bedanya apa? Kalau dosen, nasib peserta di tangan dosen. Nasib peserta di Mereka kalau tangan. kenapa-napa, saya kasih nilai jelek juga. Nilai, Gitu kan. oke. Tapi kalau instruktur, kebalikannya, nasib instruktur lagi di tangan peserta. Peserta nggak suka, saya nggak pengen tuh dengan ngajar mantu. Saya nggak pengen instrukturnya yang ini, saya pengen instruktur yang itu. Itu mereka punya hak untuk itu gitu. Nah itu. Dan saya yakin kayak Mas Pur, saya dan lain-lain itu pasti pernah gitu ketemu peserta yang saya nggak pengen sama dia gitu. Jangankan jadi instruktur, jadi engineer aja saya nggak pengen sama dia gitu. Itu udah sering. Saya pernah ada kejadian kayak gini nih. Dulu saya waktu training CCNA routing switching ya tahun 2009 ya. Itu ada pengganti trainer, ternyata trainernya mungkin bukan trainer networking ya, infrastruktur kayak gitu. Jadi ketika menyampaikan tentang oscillator yang tadi seperti disampaikan, itu kayaknya kita kok susah banget gitu ya nerimanya. Sampai kita menanya-nanya, coba nguji ya, coba nguji nih. Apa sih maksudnya cara menghitung subnetting yang cepat gimana? Nah, dari situ kita ketahuan nih, wah kok seperti ini ya, kita sudah datang sini pagi-pagi, datang sini pengen mendapatkan ilmu yang memang bisa kita cerna. Akhirnya kita ke manajemen kantor itu yang mengadakan trainingnya, kita komplain, wah kayaknya kita nggak bisa nih terus sama ini trainer ini, tolong dong minta diganti. Nah, akhirnya manajemen yang tempat training itu paham gitu, wah ini company besar nih maksudnya saat itu. Jadi wah, perlulah dilayani seperti itu. Nah ini mungkin jadi catatan tersendiri ya, bahwa memang kita tuh harus punya jam terbang, punya kemampuan soft skill, juga bisa menjelaskan pasti gitu, ya. Hard skill udah pasti gitu kan. Mau layer itu kan hard skill ya, kita emang harus punya pengetahuan itu gitu. Dan yang penting ini mungkin ya, untuk menghadapi setiap orang tuh berbeda-beda. Betul. Yang penting face kita tuh selalu ini nih, apa, senyum lah. Senyum. Atau masalah di sini nanti dulu. Iya biarin nanti. aja. Sebelah sama peserta mah belakangan, yang penting senyum aja dulu gitu kan. Karena saya kalau jadi trainer itu punya prinsip gini, hari Jumat udah selesai, maksudnya tidak bakal ada troubleshooting lagi. Paling ntar saya lihat scoring dari si ininya tempat si trainernya itu, saya mengajar tuh kan, kira-kira skor saya kayak gimana nih, kayak gitu. Mungkin itu bisa dijadikan ini sebagai apa sih, penilaian ya buat kita juga. Oh kita kurangnya di sini, bagusnya di sini, jadi bisa kita lihat kemampuan kita sampai batas mana gitu ya. Itu sering ya Mas kayak gitu ya, ada penilaian dari peserta ya. Iya, sebenarnya kayaknya hampir nggak mungkin satu instruktur nggak punya pengalaman dia tidak disukai peserta, itu hampir tidak mungkin. Jadi kalau ada orang, oh saya tuh instruktur yang disukai semua peserta dari awal saya ngajar sampai sekarang, itu kita bisa pastikan dia bohong. Pasti ada lah peserta yang nggak suka sama kita, pasti ada. Gitulah. Nah itu pokoknya itulah ya, suka dukanya lah kalau kita menghadapi banyak orang gitu, memberikan ilmu ke mereka. Tidak semua orang tuh bisa paham gitu ya, maksudnya apa yang kita sampaikan. Mungkin katakanlah dari 20 peserta nih, tergantung background mereka juga, perusahaan-perusahaan si itunya ya, pesertanya juga. Mungkin tidak semuanya dari 20, katakanlah cuma ada 7 orang yang paham apa sih ini trainingnya.
terkadang kan perusahaan mengirimkan orang yang memang baru belajar gitu ya. Jadi mungkin pemahamannya bisa beda-beda. Nah, disitulah tantangan dari seorang trainer bagaimana kira-kira menyamakan lah, atau mungkin setiap pertanyaan mungkin seharusnya ya bisa dilayani lah, mungkin seperti itu. Ini Iya. yang mungkin bisa jadi ini ya gambaran juga ya, karena mungkin kalau di dunia trainer ini hal-hal yang memang tidak diprediksi kadang suka datang gitu. Katakanlah begini, saya coba cerita sedikit nih, Iya. pengalaman sedikit. Jadi saat itu training tentang infrastruktur CCNA, routing switching. Pesertanya cuma dikit, cuma 4. Tapi di company yang sama, akhirnya kita nggak training CCNA routing switching, malah troubleshooting masalah mereka. Saya kaget, wah saya harus bilang dulu nih ke manajemen, ini gimana nih maksudnya. Ya Pak, terserah Bapak aja mau lanjut membahas case mereka atau trainingnya tetap lanjut atau di-combine aja Pak, biar mereka asik aja atau gimana. Oh, jadi saya paham nih. Ya udah, bagaimanapun peserta ini adalah customer kita, klien kita. Jadi kita buat mereka nyaman, tapi buat diri kita juga nyaman gitu, biar nanti interaksinya enak juga. Saya berpikir sampai gitu, ya nggak apa-apa lah, ngalir aja lah. Yang penting kita setujui, kita sepakati sama pesertanya. Oke lah, kita troubleshooting ya. Ini mau dipelajari nggak? Ini mau dipelajari nggak? Nggak. Nah, tanggung jawab ya nanti ke company-nya ya. Gitu. Tapi so far Ya, it's okay sih, it's okay. Gitu. Kadang ada yang peserta itu disuruh perusahaannya misalnya 5 orang gitu. Ya ada yang jago banget, ada yang jelek banget, ada yang nggak bisa banget ibarat baru belajar. Nah itu juga PR tuh buat instruktur tuh. Ini kita mau milih siapa? Karena in the end kita harus milih melayani yang jago atau milih melayani yang lambat. Kalau yang lambat peserta yang jago komplain, milih kita cepetin materi karena peserta yang jago udah mulai ngerti, pasti si yang lambat ketinggalan dan akhirnya juga komplain. Nah ini biasanya kita ngomong ke manajemen nih harus dipisah nih gitu loh. Ada dua kultur atau ada dua grup yang nggak bisa belajarnya harus terpisah, grup yang bisa juga terpisah. Karena kalau digabung, apalagi kelasnya kelas ini ya, kelas campur-campur, ada PTA, PTB, PTC gitu kan. Kalau salah satu PT sih oke-oke aja, tapi kalau ada 2 PT, misalnya PTA orangnya jago-jago, PTB nggak terlalu, dicampur di kelas yang sama, itu buah si malakama buat instruktur tuh ya. Diambil bahaya, nggak diambil bahaya juga buat pendapatan. Oh gitu ya, buat pendapatan. Okay. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Mungkin yang juga dihadapi sama trainer umumnya ya. Kadang kan kita dalam 1 bulan lah ya, ada beberapa sesi lah, katakanlah 4 kelas nih. Misalkan kelas week pertama kita ngajar CCNA routing switching. Terus minggu kedua kita ngasih ITAL. Kemudian yang ketiga security. Kemudian keempat voice. Nah, saya pernah menghadapi seperti itu, tapi ITIL belum pernah saya ngajar. Nah, bagaimana nih menurut Mas kalau misalkan dihadapi seperti itu? Saya pengen tahu dari Mas di pengalaman, pernah nggak terjadi pengalaman seperti itu? Iya, pernah. Jadi gini, walaupun saya berangkatnya dari Cisco, cuman saya ini nggak kaku gitu. Nggak kaku tuh artinya adalah yang saya pentingkan adalah kepuasan dari klien, kepuasan dari pelanggan gitu kan. Pelanggannya mau apa gitu. Kalau misalnya pelanggan itu pengen bagus, ya kita pakai Cisco. Asal mereka punya duitnya, kan Cisco itu ada rupa, ada harga gitu. Tapi kalau mereka pengen bagus, tapi budgetnya terbatas, kita bisa pakai Mikrotik. Bukan Mikrotik sama Cisco berbandingan, itu salah besar sebenarnya. Cisco itu misalnya Matt Tyson, Evander Holyfield gitu. Mikrotik itu Chris John gitu kan, Manny Pacquiao itu namanya siapa itu kan. Nah, jadi memang kelasnya beda, ada kelas bulu, kelas middleweight, kelas heavyweight. Memang pangsa pasar yang ditujukan oleh perusahaan-perusahaan vendor tersebut beda-beda gitu. Nah, saya itu biasa ngajar kadang Cisco, kadang Juniper gitu kan. Nah, itu kadang mazhabnya karena sudah beda, kadang suka kecampur-campur, itu jadinya latah gitu kan. Kita biasanya belajar Cisco, ngajarin Cisco. Begitu masuk ke Juniper yang tadinya konfigur terminal kan harus edit. Cuman tetap aja ketiknya konfigur terminal, ketiknya do show
kalau di Juniper kok Duso nggak bisa gitu kan. Jadi kelihatan begonya gitu, padahal bukan Duso. Oh iya, run gitu kan. Jadi suka ke bawah gitu. Nah kalau begitu ke manajemen, dari teknikal ke manajemen nggak terlalu kerasa sih, karena dua dunia yang berbeda. Tapi kalau dunia yang sama, vendornya beda-beda, itu kecampur-campur tuh. Apalagi Cisco terus begitu ngajak Juniper itu Lupa. mulai kagok lagi. Juniper Lupa terus ya. balik ke Cisco kagok lagi tuh, itu udah pasti tuh. Iya, 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 iya. Kirain saya doang yang masalah kayak gitu. Yes. Ya, kadang kita ketika berpindah dari satu command line interface ke command line interface yang lainnya, kita kadang suka lupa-lupa inget juga. Nah ini mungkin ini ya, kalau sebagai trainer nggak haram juga kan sebenarnya kalau kita open text sebentar ya. Saya mau lihat dulu example konfigurasinya itu boleh nggak sih kayak gitu di hadapan peserta? Atau Nah ada itu jam jurus-jurus terbang, itu jam ngeles-ngeles? terbang. Gimana? Itu jam terbang. Karena Oke. kalau kita peserta ngerasa kita nggak yakin dan Hmm, kita ngelihat teks di Google gitu kan, itu hmm, biasanya langsung nilai minus di peserta oke, gitu. Cuman oke. kalau kita sudah Catatan ya, bawainnya oke. enak gitu kan, oke Pak Hmm, gitu kan. Nah ini saya agak lupa nih gitu kan. Contoh nih ke saya nih. Oke Pak, saya lupa nih konfigurasi BGP untuk dampening itu apa gitu. Nah ini kita coba lihat hmm. dokumentasinya sama-sama. Jadi kesannya kita Nah, membawakan oke. sama mereka yuk bareng-bareng gitu kan. Nah, Kadang-kadang oke. oke Itu gitu jurusnya ya, oke. jurusnya. Cuman kalau dari awal saya lupa nih BGP-nya apa ya, saya lupa terus repot ini Oh, gitu. nggak gitu ya bahasanya ya. Ada yang Iya, bisa inilah penyampaiannya ya supaya penyampaian. Yang lebih penting penyampaiannya oke sih. Jam terbang itu kalau confident jaga-jaga gitu jam ya. terbang itu. Betul. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman mungkin yang mau berkecimpung di dunia trainer atau instruktur. Nah, saya mau tanya lagi nih, kira-kira kalau misalkan kita mau ke arah instruktur atau trainer, ada pendidikan khusus nggak sih, ada sertifikasi khusus sih yang memang wajib kita harus miliki gitu, selain mungkin sertifikat kayak Ya, CCNA Routing Switching, CCIE, CCNP, dan lain sebagainya. Gimana tuh, Mas? ya, kalau untuk jadi trainer, untuk jadi instruktur sebenarnya nggak perlu sertifikasi, nggak Hmm. perlu, ya. Tapi sunnahnya, apa Hmm. ya, kita bilang rekomendasinya kalau punya ya lebih bagus lagi. Ada dua Hmm. instruktur sama-sama jago, tapi satu sudah punya sertifikasi, satu belum. Ya yang pasti yang dipanggil yang punya sertifikasi, karena sertifikasinya Hmm. berguna buat tender pastinya gitu loh. Betul, betul itu ya. Oke, administrasi ya Uh-uh. sifatnya ya. Nah, ini sering dihadapi juga sih ketika saya dulu sebagai beberapa tahun yang pernah jadi trainer, ditanya, Pak Forianto bisa ngajar CCNA service provider enggak? Oh, kalau lihat dari silabus sih bisa, cuma saya nggak punya nih sertifikasi service provider gimana. Tapi Bapak bisa nggak? Ya bisa aja maksudnya. Ya udah Pak nggak apa-apa. Nah, seperti itu di Ya, challenge jadinya, diberikan kesempatan sama si perusahaan tersebut. Ya, saya mempersiapkan diri itu materinya kita baca ada MPL, GP, ada multicast. Oke lah, kita buat confident diri kita juga atau tidak, ya udah tinggal kita putuskan mau ambil apa enggak gitu. Kalau saya melihat sepanjang saya confident, saya bisa persiapan, ini jadi challenge gitu. Wah ini kapan lagi kalau misalkan saya nolak-nolak, masih banyak waktu, misalkan baru 2 bulan lagi berjalan, saya masih bisa belajar, masih bisa nge-lab, masih bisa tanya-tanya yang lebih expert. Jadi dari situlah kita akan bisa menyampaikan lagi ke orang gitu. Kalau saya sih seperti itu. Tapi ya. harus dengan keyakinan, confident. Kalau memang kita nggak ada persiapan, ya jangan sampai seperti itu. Nah, itu tips berikutnya adalah memang kita percaya diri dengan skill kita gitu loh. Hmm. Ya kita percaya diri dengan skill kita dan biasanya yang butuh-butuh sertifikasi trainernya harus tersertifikasi itu ya perusahaan-perusahaan besar trainingnya itu sudah official gitu kan, mereka Hmm. pengennya training official harus begini harus begitu, banyak persyaratan. Nah itu kayak BUMN kayak gitu Hmm. pemerintah kementerian. Nah biasanya memang mau nggak mau kita harus ngikutin syaratnya mereka gitu, termasuk syaratnya adalah sertifikasi gitu. Cuman apakah sertifikasi sebagai syarat untuk bisa mengajar? Enggak, you Hmm. can do it, you have the skill, go on langsung aja ngajar gitu. Ini bottom line-nya seperti itu ya. Oke. Nah, nih semakin menarik nih. Tapi kita sudah lumayan nih dari tadi ya Ya, menanyakan mulai dari perkenalan, kegiatan selama masa pandemik sampai dengan tips dan bagaimana sih mempersiapkan diri menjadi trainer yang baik.
Nah, ini mungkin buat rekan-rekan semua ya, kita bisa ambil pelajaran ya dari Mas Miftah. Jadi sesuatu itu kita harus punya persiapan dulu ya, punya jam terbang lah. Bukan berarti kita nggak boleh berkecimpung di dunia itu, tapi memang persiapan ini penting ya. Kita dimudahkan dengan internet yang sudah cepat, ada YouTube, ada Google, ada segala macam. Di situ kita bisa belajar, kita bisa buat materi dan lain sebagainya. Bisa tanya ke teman-teman yang lebih expert, ada komunitas. Nah, di situ mungkin tinggal kreativitas kita bagaimana supaya itu diolah menjadi informasi dan kita sampaikan lagi ke orang lain. Jadi berbagi ilmu lah, semangat seperti itu. Masalah nanti digaji per day-nya sekian, 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 ya itu rezeki kita lah. Itu masing-masing berbeda. Betul ya, Mas? Sepakat nggak? Halo? Ya, halo. Masih terdengar suaranya? Putus. Oh, putus ya? Untuk yang ini putus-putus. Halo? Oke, Masih oke ya? ya, udah. Oke, Mas. Jadi yang saya dapat hari ini ya di kesempatan video kali ini adalah pengalaman Mas Miftah sebagai instruktur profesional di sebuah perusahaan company yang sudah terkenal ya. Jadi memang tips-tips maupun informasi-informasi penting ini bisa kita ambil pelajaran lah dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Miftah Rahman. Oke, saya rasa udah cukup nih saya menggali informasi dari Mas Miftah nih. Terima kasih banyak nih Mas ya. Ini rekan-rekan ya, tonton terus nih videonya nih. Ini makin menarik nih. Nanti berikutnya kita akan undang juga teman-teman saya juga, teman-teman Mas Miftah juga ya untuk coba yang ini, berbagi yang heavyweight-nya, lebih heavyweight lagi nih, yang pemain-pemain besarnya diundang lagi nih harusnya. Insya Allah. Semuanya inilah expert-expert lah insya Allah ya, yang bisa berbagi gitu.